Disclaimer: seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Di tengah hamparan pasir yang sunyi, seorang lelaki berdiri menatap langit sore. Wajahnya tenang, meski tali kematian telah menunggu. Ia tahu ajal di depan mata, tapi bibirnya justru tersenyum. Siapa dia yang mampu tersenyum di ambang maut? Dialah Khubaib bin Adi, seorang sahabat Rasulullah yang lembut hati tapi teguh pendirian. Namanya mungkin tak setenar para panglima besar, tapi kisahnya menggetarkan hati. Inilah kisah keberanian dan iman sejati yang mengguncang langit Mekah. Sahabat teladan life, bayangkan jika kita tahu kematian menanti, apakah kita mampu setenang Khubaib? Hari ini, mari kita selami kisah menakjubkan ini. Kisah seorang sahabat yang menghadapi maut, namun tidak pernah gentar sedikit pun. Dalam kisah ini, bukan hanya keberanian yang diuji, tetapi juga keikhlasan, cinta kepada Rasulullah, dan keyakinan kepada Allah yang tak tergoyahkan. Inilah teladan agung yang lahir dari jiwa yang sepenuhnya pasrah pada kehendak ilahi. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mengenal kisah para pejuang iman. Sekarang, mari kita mulai perjalanan menuju masa di mana iman lebih berharga daripada hidup itu sendiri. Khubaib bin Adi adalah seorang Ansyar dari Madinah, sosok muda yang lembut ucapannya, namun tegas dalam membela kebenaran. Sejak awal, imannya tumbuh subur di tengah dakwah Rasulullah. Ia dikenal sebagai sahabat yang jujur dan pemberani di jalan Allah. Ketika seruan jihad dikumandangkan untuk menghadapi kaum Quraisy dalam Perang Badar, Khubaib termasuk di antara mereka yang pertama kali berdiri tanpa ragu. Meski masih muda, ia memahami satu hal, hidup ini hanya berarti bila digunakan untuk membela iman. Perang Badar menjadi saksi keberaniannya. Di tengah denting pedang dan panah yang berdesingan, Khubaib berdiri teguh, bertempur dengan hati yang penuh keyakinan. Ia tahu kemenangan bukan soal jumlah, tapi tentang siapa yang paling dekat dengan Allah. Dalam perang itu, kaum muslimin meraih kemenangan gemilang. Namun, kemenangan itu juga melahirkan dendam di hati kaum Quraisy. Mereka bersumpah akan membalas kekalahan itu dengan darah para sahabat Rasulullah, dan Khubaib menjadi salah satu target mereka. Beberapa waktu setelah perang, sekelompok orang dari luar Madinah datang menemui Rasulullah. Mereka mengaku ingin belajar Islam dan meminta beberapa sahabat untuk dikirim sebagai pengajar. Rasulullah pun mengirimkan sekelompok sahabat pilihan, termasuk Khubaib. Namun, siapa sangka, niat baik itu justru dijadikan tipu daya. Di tengah perjalanan, rombongan sahabat itu diserang oleh pengkhianat dari suku-suku padang pasir. Sebagian gugur di tempat, sebagian lainnya ditawan dan dijual kepada kaum Quraisy di Mekah. Khubaib adalah salah satu yang tertawan hidup-hidup. Ia dibawa ke Mekah, lalu dijual kepada keluarga Al-Harits bin Amir, yang salah satu anggotanya tewas di tangan muslimin di Perang Badar. Mereka ingin membalaskan dendam dengan cara paling kejam. Namun, di tengah tawanan, Khubaib tetap menunjukkan akhlak seorang muslim sejati. Ia tak membalas dengan amarah, tak mengutuk takdir. Ia bahkan meminta izin untuk meminjam pisau guna mencukur rambutnya dan mengembalikannya dengan sopan tanpa menodai janji. Suatu hari, anak kecil keluarga Al-Harits mendekatinya. Khubaib memang sedang memegang pisau. Sang ibu ketakutan, khawatir ia akan melukai anaknya. Tapi Khubaib tersenyum lembut. Apakah engkau takut aku akan membunuhnya? Tidak, demi Allah, aku tidak akan melakukannya. Perempuan itu tertegun. Ia menyadari, tawanan yang dihadapinya bukan manusia biasa. Dalam hatinya ada cahaya keimanan yang tak padam, meski terikat rantai. Ia berkata, aku belum pernah melihat tawanan sebaik Khubaib. Kata-kata itu terus teringat sepanjang hidupnya. Hari-hari di penjara dijalani Khubaib dengan ibadah. Ia berpuasa, berzikir, dan membaca Al-Quran. Para penjaga heran melihat ketenangan wajahnya. Mereka bahkan bersaksi melihat Khubaib memegang buah segar di musim kering,
rezeki langsung dari Allah. Keimanan itu memancar hingga membuat musuh pun segan. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah meminta belas kasihan. Setiap malam, suaranya terdengar lembut melantunkan ayat suci. Seakan penjara itu berubah menjadi taman ibadah yang dipenuhi cahaya. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya kabar bahwa kaum Quraisy akan mengeksekusi Khubayb pun sampai ke telinganya. Namun bukannya ketakutan, ia justru bersiap dengan hati tenang. Ia tahu perjalanan hidupnya akan berakhir di jalan yang paling mulia. Menjelang hari eksekusi, Khubayb berwudu dan menunaikan salat malam dengan penuh kekhusyukan. Ia bermunajat panjang. Ya Allah, aku tidak takut mati, tapi aku ingin wafatku menjadi saksi cintaku kepadamu dan Rasul-Mu. Air matanya jatuh dalam sujud terakhir malam itu. Pagi pun datang. Ia dijemput dengan tangan terikat. Di sepanjang jalan menuju Tan'im, orang-orang Mekah bersorak mengejek, tapi langkahnya tetap tegak. Hatinya tak gentar sedikit pun, karena ia tahu surga sedang menantinya dengan pintu yang terbuka lebar. Langit Mekah kala itu begitu cerah. Burung-burung terbang rendah seolah menyaksikan perjalanan seorang syahid menuju takdirnya. Di antara riuh manusia, Khubayb tetap berzikir, memuji nama Allah, seakan dunia ini hanya tempat singgah yang sebentar saja. Begitulah Khubayb bin Adi, tawanan yang tidak kalah oleh rantai, pejuang yang tidak runtuh oleh penderitaan. Di balik tubuh yang lemah, tersimpan kekuatan iman yang membuat bumi pun tunduk. Dan kini, tibalah ia di hadapan ujian terakhir, kematian di jalan Allah. Ketika Khubayb sampai di Tan'im, tempat di mana ia akan dieksekusi, orang-orang Quraisy sudah berkumpul. Mereka membawa tombak, pedang, dan wajah penuh dendam. Tapi di tengah mereka, hanya satu wajah yang tenang, wajah Khubayb bin Adi. Ia menatap langit biru yang luas, menghembuskan napas panjang. Inilah akhir perjuanganku di dunia, bisiknya. Tapi bagi seorang mukmin sejati, akhir di dunia bukanlah kekalahan. Itu adalah awal dari kehidupan yang sejati di sisi Rabbul Alamin. Sebelum diikat di tiang gantungan, Khubayb meminta satu permintaan terakhir. Izinkan aku menunaikan 2 rakaat salat. Mereka yang menonton tertawa sinis, namun mengizinkannya. Khubayb pun berwudu dan berdiri menghadap kiblat penuh ketenangan. Ia menunaikan salat itu dengan khusyuk. Setiap sujudnya seakan menyentuh pintu surga. Setiap doa yang terucap adalah bisikan cinta kepada Allah. Dan saat ia mengucap salam terakhir, wajahnya berseri. Ia berkata, "Andai kalian tak mengira aku takut mati, aku akan panjangkan salatku." Ucapan itu menggema di tengah padang pasir, membuat sebagian yang menyaksikan terdiam. Dalam keheningan itu, Khubayb mengangkat kepalanya, menatap para algojo. "Demi Allah, aku tak peduli bagaimana aku dibunuh, selama itu karena Allah dan Rasul-Nya." Lalu ia berdoa, "Ya Allah, hitunglah satu persatu orang-orang ini. Jangan sisakan seorang pun yang memusuhi Rasul-Mu." Doa itu menusuk hati sebagian di antara mereka. Tapi kebencian telah menutupi nurani, dan tali pun mulai diikatkan di tubuh Khubayb. Sebelum gantungan dinaikkan, Khubayb meminta izin terakhir. Ia berkata, "Sampaikan salamku kepada Rasulullah. Katakan padanya bahwa aku akan menemuinya dengan wajah tersenyum." Air mata beberapa orang yang diam-diam beriman menetes mendengarnya. Ketika tali sudah siap, ia menengadah. "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku tak ingin hidup ini kecuali untuk-Mu. Ampunilah kaumku sebab mereka tidak tahu." Kalimat itu seakan menembus langit, menjadi saksi kemurnian hatinya di ambang maut. Tak lama, tiang gantungan ditegakkan. Tubuh Khubayb diikat kuat. Tapi yang tampak bukan wajah ketakutan, melainkan senyum. Senyum yang tenang, suci, dan menentang kekejaman dengan cahaya keimanan. Senyum seorang syahid sejati. Saat tali ditarik, takbir pun menggema lirih dari bibirnya. Allahu Akbar, jerit kesakitan tak terdengar, hanya ketenangan. Orang-orang Mekah tertegun. Mereka tak pernah menyaksikan seseorang wafat dengan wajah seindah itu. Dalam riwayat disebutkan,
Bahkan setelah ruhnya terangkat, senyum itu masih terpancar di wajahnya. Seolah ia baru saja menyapa malaikat maut sebagai sahabat. Karena bagi Khubaib, kematian di jalan Allah bukanlah duka, melainkan kemenangan abadi. Tubuh Khubaib dibiarkan tergantung. Kaum Quraisy menyangka kematiannya akan menakut-nakuti kaum muslimin. Tapi justru sebaliknya. Berita tentang kesyahidannya sampai ke Madinah dan membakar semangat kaum mukminin untuk tetap teguh di jalan dakwah. Rasulullah bersabda, Khubaib adalah yang pertama kali menunaikan salat 2 rakaat sebelum dieksekusi. Sebuah penghormatan dari langit bagi sahabat yang menjadikan kematian sebagai ibadah terakhirnya kepada Sang Pencipta. Malam hari, tubuh Khubaib hilang dari tiang gantungan. Tidak ada yang tahu siapa yang menurunkannya. Sebagian berkata malaikat membawanya, sebagian mengatakan seorang mukmin rahasia menguburkannya. Yang pasti, Allah memuliakan jasadnya. Kisah ini menyebar ke seluruh jazirah Arab. Nama Khubaib disebut dengan hormat, bukan hanya oleh kaum muslimin, tapi bahkan oleh sebagian Quraisy yang menyaksikan keteguhannya. Mereka tak lagi melihat tawanan, tapi seorang manusia pilihan. Waktu berlalu, namun kisah itu tak pudar. Setiap kali disebut, hati para sahabat bergetar. Mereka teringat pada senyum di tiang gantungan, pada doa yang diucap dengan penuh cinta, dan pada keberanian seorang lelaki yang memilih surga di atas dunia. Khubaib bin Adi mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada otot, tapi pada keyakinan. Ia tak punya pedang, tak punya pasukan, tapi imannya lebih tajam dari segala senjata. Ia membuktikan bahwa keikhlasan dapat menundukkan ketakutan dan maut sekalipun. Mekah yang dulu menyaksikan darahnya kini menjadi saksi cinta sejati kepada Allah. Dari tanah itu, aroma iman masih terasa hingga hari ini. Dan siapapun yang mendengar kisahnya, pasti akan merasakan getar yang sama, getar keimanan yang membakar jiwa. Begitulah akhir perjalanan seorang syahid yang tersenyum. Tiang gantungan bukanlah kehinaan baginya, melainkan tangga menuju surga. Karena di atas tiang itu, ia menjemput kematian dengan kalimat, Allahu Akbar, dan wajah yang bercahaya. Kisah Khubaib bin Adi bukan sekadar cerita tentang kematian seorang sahabat. Ia adalah cermin tentang bagaimana keimanan sejati menaklukkan rasa takut, tentang keteguhan yang lahir dari keyakinan kepada Allah yang tak tergoyahkan. Dalam wajah Khubaib yang tersenyum di tiang gantungan, kita belajar arti sejati dari kata ridha. Ia tidak menyesali nasibnya, tidak mengutuk musuhnya, bahkan sempat mendoakan mereka agar mendapat ampunan. Inilah puncak kemuliaan hati seorang mukmin. Betapa agungnya cinta Khubaib kepada Rasulullah, hingga dalam napas terakhirnya pun ia masih menitip salam. Ini bukan sekadar loyalitas, tapi cinta ruhani yang menembus batas kehidupan dan kematian. Cinta yang tumbuh dari keimanan tulus. Bayangkan, di hadapan maut yang pasti, Khubaib masih memohon izin untuk sholat 2 rakaat. Itu bukan sekadar ritual, melainkan pernyataan cinta terakhirnya kepada Allah. Ia ingin wafat dengan hati yang sedang berbicara langsung pada Sang Pencipta. Khubaib mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tak takut mati. Tapi keberanian sejati adalah tetap teguh pada kebenaran, meski tahu kematian sudah menunggu di depan mata. Ia berdiri kokoh di atas iman, tak goyah oleh ancaman manusia. Dalam dunia yang sering menilai kekuatan dari jumlah dan senjata, Khubaib datang membawa pesan sebaliknya, bahwa satu jiwa yang yakin kepada Allah lebih berharga daripada ribuan yang ragu. Ia adalah bukti nyata kekuatan spiritual manusia. Setiap tetes darahnya yang jatuh ke tanah menjadi saksi cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada kebenaran. Itulah bahan bakar perjuangan yang membuat Islam tetap hidup di hati umatnya hingga hari ini. Rasulullah dan para sahabat mengenang Khubaib dengan air mata haru. Mereka tahu perjuangan dakwah tidak murah. Tapi melalui pengorbanan seperti ini, Allah meneguhkan hati kaum mukmin agar tidak gentar menghadapi musuh-musuh Islam. Hikmah terbesar dari kisah ini adalah, kehormatan sejati tak ditentukan oleh keadaan, melainkan oleh iman.
Khubaib mati dalam keadaan hina di mata dunia, tapi mulia di sisi Allah. Dunia memandangnya kalah, tapi langit menyambutnya sebagai pemenang. Kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya keikhlasan. Khubaib tidak mencari pujian, tidak menuntut balasan. Ia hanya ingin Allah ridha. Inilah yang membuat amalnya kekal. Bahkan disebut Rasulullah dengan penuh kebanggaan. Bagi kita, kisah Khubaib adalah pengingat bahwa iman yang sejati harus siap diuji. Tidak ada jalan menuju surga yang bebas dari cobaan. Tapi jika kita sabar dan ikhlas, setiap ujian justru akan menaikkan derajat kita di sisi Allah. Setiap kali kita takut menghadapi kesulitan, ingatlah wajah Khubaib yang tersenyum di tiang gantungan. Wajah itu seolah berkata, "Jangan takut, karena siapa yang bersama Allah tidak akan pernah sendirian." Semangat Khubaib hidup dalam setiap mukmin yang berjuang di jalan kebenaran. Dalam setiap sujud yang tulus, dalam setiap langkah yang sabar, dalam setiap keputusan untuk tetap jujur meski sulit. Disitulah ruh perjuangan itu terus menyala. Dan bila suatu hari kita diuji, mari kita ingat doanya. Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku tidak ingin hidup ini kecuali untuk-Mu. Itulah doa yang mengubah ketakutan menjadi kekuatan dan penderitaan menjadi kemuliaan abadi. Khubaib bin Adi mungkin telah tiada, tapi kisahnya tak akan pernah padam. Ia hidup di hati umat Islam menjadi simbol keberanian, kesetiaan, dan cinta yang murni kepada Allah dan Rasul-Nya. Sahabat teladan live yang dirahmati Allah. Dari kisah Khubaib bin Adi, kita belajar bahwa cinta kepada Allah dan Rasulullah bukan hanya ucapan. Ia adalah pengorbanan, kesetiaan, dan keberanian untuk tetap teguh, bahkan ketika dunia menentang. Betapa indahnya jika dalam diri kita tumbuh sebutir iman seperti yang dimiliki Khubaib, iman yang tak gentar pada ancaman, iman yang tersenyum di hadapan maut, iman yang menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan bukan milik mereka yang berkuasa, tapi milik mereka yang setia kepada kebenaran. Dan keteguhan Khubaib menjadi cahaya bagi setiap hati yang ingin tetap istiqamah di jalan Allah. Maka, marilah kita renungkan. Apakah kita sudah mencintai Allah dan Rasul-Nya seperti Khubaib mencintai mereka? Apakah kita siap berjuang menjaga keimanan kita, walau dalam keadaan sulit sekalipun? Sahabat teladan live, semoga kisah ini meneguhkan langkah kita untuk terus berbuat baik, memperkuat iman, dan meneladani para sahabat yang telah berkorban demi Islam. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like dan share video dan subscribe di channel Teladan Live, agar semakin banyak yang mengenal kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Tuliskan juga di kolom ini komentar, dan kisah siapa lagi yang ingin sahabat dengar selanjutnya. Apakah kisah Umar bin Khattab yang tegas, Bilal bin Rabah yang sabar, atau kisah lain yang menggugah jiwa? Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetaplah bersama kami di Teladan Live, tempat di mana setiap kisah menjadi cermin bagi hati, dan setiap pelajaran menuntun kita lebih dekat kepada Allah.